kasus juga makin berkembang besar tentang judi online, Pak. Ya. Sudah 18 orang, Pak, sekarang yang jadi tersangka, jadi berkembang terus nih. Pak Kapolri kemarin di DPR, satu kalimatnya agak keras ketika mengatakan dia bersedia mundur kalau misalnya dia memang terlibat di situ. Pak Mahfud, apa pendapatnya tentang pernyataan Kapolri itu? Bagus. Yang penting konsekuen. Tapi menurut saya untuk kasus ini dia berani mengatakan itu karena mungkin dia memang dia tidak terlibat. Karena itu menjadi lebih penting pertanyaan orang, apakah jawaban itu yang diinginkan atau justru jawaban seberapa berani memeriksa Menteri Budi Ari. Memeriksa Menteri Budi Ari karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budi Ari yang sekarang bukan semua lah. Saya tidak tahu yang lain, tapi sekurang-kurangnya tersangka utamanya itu kan diangkat oleh Budi Ari dan konon tidak pernah ditanahkan ijazahnya apa, kompetensinya apa, cuma kan Budi Ari bilang itu ngaku-ngaku bisa komputer ahli ya saya angkat gitu. Tidak perlu tanya ijazahnya karena keahlian tuh nggak perlu ijazah kan dia bilang gitu deh si Budi Ari. Salah satu alasannya dia mengatakan begini, Pak, itu orang-orang yang saya percaya semua tapi ketika masuk dia mengkhianati saya. Itu penjelasan Budi Ari gitu. Iya, itu tetap harus diperiksa. Kalau mau tertib hukumnya, malah seharusnya dimulai dari dia nih pemeriksaan kan. Sebelum dilanjutkan ke yang lain-lain begitu ada penangkapan, kok gimana nih orang bisa masuk? Ini fakta, kamu tahu enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan video dari Prof Mahfud MD yang akan menanggapi atau menganalisa tentang kasus Tom Lembong dan juga kasus judi online nih guys. Ini juga menyangkut statement Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan mundur jika dirinya terlibat judi online, dan apakah punya nyali untuk memeriksa Menteri Budi Ari. Kita saksikan, gas. Ya, Pak, sekarang saya ke Jakarta nih, kasus yang hukum yang besar sekali yang dicermati sampai dengan hari ini, soal kasus Tom Lembong, Pak. Tom Lembong. Ya, yang terbaru kan pengadilan sudah menetapkan bahwa tanggal 18 November besok itu akan ada sidang pra-peradilan yang sudah diajukan oleh pengacaranya Tom Lembong. Menurut Pak Mahfud, setelah mencermati sekian sampai ke sini, seberapa kuat alasan memang tim kuasa hukumnya Tom Lembong ini mengajukan sidang pra-peradilan? Saya tidak ingin mempengaruhi, itu nanti terserah pra-peradilan, asal fair saja. Tetapi memang yang harus dibuktikan nanti, apakah jaksa ketika menetapkan, ini yuridisnya ya, ketika menetapkan dia sebagai tersangka memenuhi dua alat bukti. Atau unsur-unsur sangkaan korupsinya itu ada. Yang sekarang hampir jelas ada tuh, satu memperkaya orang lain atau korporasi, diri sendiri tidak ada aliran dana, itu tetap korupsi kalau Dua, melanggar aturan, karena pada waktu itu konon tidak boleh kecuali BUMN dan dengan izin tertentu, melanggar aturan. Lalu yang ketiga, kerugian negara. Ini yang belum pernah dijelaskan oleh jaksa. Tapi saya percaya kalau ada seperti itu negara pasti dirugikan. Entah di bea cukainya, entah di pajaknya, entah di apanya. Tapi kalau kerugian negara kan itu yang jadi dipertanyakan oleh tim kuasa hukumnya, Pak. Karena kalau kerugian negara yang selama ini kejaksaan mengatakan itu nilainya 400 miliar, orang jadi bertanya kan nggak ada uang yang diambil. Kan nggak ada uang, sehingga kesimpulan orang mengatakan bahwa itu karena potential loss. Lah kalau potential loss kan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa itu nggak bisa dijadikan sebagai sebuah sebagai sebuah penguat bahwa itu kerugian negara, tetapi yang dihitung adalah actual loss, Pak. Iya, makanya nanti tinggal hakim pra-peradilan, dan kemudian kalau pra-peradilannya gagal, tentu nanti majelis hakim yang menilai. Tetapi yang disebut potential loss itu sebenarnya meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan begitu, di dalam praktek belum lama ini juga sudah ada loh. Yang kasus sawit itu kan kerugian yang dihitung kerugian bukan keuangan negara, tapi perekonomian negara. Perekonomian negara itu hitungan seandainya tidak dianu. Duta Palma Group ya, Pak? Yang Surya Darmadi itu. Iya kan? Itu kan masuk. Tadinya perekonomian negara, lalu menjadi keuangan negara. Enggak, jadi perekonomian negara ya, kemudian di-korting lagi kan. Di-korting oleh Mahkamah Agung. Tapi akan naik lagi, terakhir dihukum.
berdasar dakwaan itu. 16 tahun itu ya? Iya. Artinya itu kasusnya mirip kalau pakai pendekatan bahwa ini bukan kerugian negara tapi justru mungkin perekonomian negara. Perekonomian negara. Nah, ini yang masih perdebatan karena perekonomian negara itu hitungannya ilmiah. Ada ahlinya tuh, banyak ahlinya antara lain yang sering dipakai oleh Kejaksaan tuh atau yang pernah dipakai oleh Kejaksaan tuh Rimawan Pradiptyo. Di UGM, Pradiptyo itu ahli di bidang itu. Dia bisa menghitung seandainya tidak ini yang pasti didapat minimal oleh negara. Tapi karena Anda curangi dengan tindak pidana ini hilang dari negara. Gitu. Ilmiahnya gampang. Bagi dia sudah ada teori cara berhitung itu, ada cara seperti matematik saja gitu. Cuma orang hukum tidak biasa dengan ini. Jadi perhitungan ekonometriks gitu ya? Iya. Gitu. Jadi orang hukum tidak biasa dengan ini sehingga belum memahami. Tapi di dalam undang-undang disebut korupsi itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Disebutkan Pak ya? Kalau Ada kata perekonomian negara ada dan belum dicabut. Sehingga meskipun MK menyebut potensial itu potensi merugikan negara ada, tapi undang-undangnya tidak sebut kata-kata perekonomian negara. Gitu. Yang bisa dianggap juga secara ilmiah ini bukan hanya potensi. Ya kan? Bisa dihitung secara fakta. Coba 22 tahun tanah tidak diurus negara minimal. Kalau enggak kalau tidak dijarah minimal negara punya ini tapi tidak dapat apa-apa. Misalnya itu kan bisa keuangan negara. Ya. Nah, perekonomian negara. Meskipun untuk kasus Duta Palma Group itu kan tadinya dituntut 40 triliun, dia langsung disunat menjadi 2 triliun karena jadi perekonomian negaranya dianggap tidak ada. Iya, lalu dihitung ke pajaknya aja. Betul. Kan. Saya tidak tahu yang terakhir nih apa yang dianukan. Dinaikkan lagi enggak dendanya? Dari 42 triliun dipotong karena kalau dihitung dari keuangan negara hanya 2 triliun, kalau naik lagi berarti kerugian perekonomian negara. Kalau kemudian naik lagi ya? Iya, karena pajaknya udah dihitung. Ini loh yang belum Anda bayar gitu. Saya kembali ke kasus Tom Lembong Pak. Itu soal kemungkinan debatable-nya kerugian negara. Lalu juga yang debatable itu soal peraturan yang kata sejumlah orang melanggar, tapi juga di beberapa referensi menunjukkan bahwa sebenarnya izin impor itu diberikan kepada perusahaan swasta Pak, yang memang layak mendapatkan karena yang diimpor itu adalah gula kristal mentah, GKM yang diimpor. Tapi lalu perusahaan swasta ini mengolahnya menjadi gula kristal putih, yang itu harus diimpor oleh BUMN. Tapi ketika melakukan gula kristal putih, dia bekerja sama dengan PPI. PPI ditugaskan untuk mengolah dan mendistribusikan ke pasar. PPI itu anak perusahaan BUMN, Pak. Sehingga lagi-lagi argumentasi dari tim kuasa hukumnya mengatakan ini bukan pidana karena tidak ada unsur pidana di situ. Iya, tidak melanggar peraturan. Tidak melanggar peraturan. Ya tinggal dibuktikan aja nanti di pra peradilan. Itu bisa muncul di pra peradilan. Bisa, gitu ya? bisa. Argumentasi kan mengurangi dua alat bukti yang kuat akhirnya kan. Iya kan? Betul. Memperkaya orang lain sudah pasti, ya kan? Karena perusahaan itu pasti dapat keuntungan dari situ. Tapi apakah itu melanggar aturan? Ya tinggal itu tadi. Apa betul kalau memang mengimpor dengan gula jenis tertentu memang harus ke swasta atau memang mutlak BUMN atau prosedur bagaimana? Kan mesti ada aturannya. Aturannya betul Pak. Tapi sebenarnya kalau itu sih apapun putusan pengadilan mungkin kita akan selesai ya. Ya sudahlah, sudah putusan pengadilan gitu karena unsur-unsurnya terpenuhi. Tapi yang jadi masalah kan bukan itu sebenarnya. Itu yang lain itu yang melakukan hal yang sama. Ini kenapa dibiarin? Persis. Kejaksaan Pak Mahfud mengatakan penyidikannya ini periode impor gula antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Iya. Selama itu Pak ada 6 menteri perdagangan Pak. Iya. Saya catat misalnya Pak ya, Menteri Rahmat Gobel itu 2014-2015, lalu Tom Lembong 2015-2016, Enggar Tias Tolukito itu 2016-2019, Agus Suparmanto 2019-2020, Pak Lutfi, Menteri Lutfi itu 2020-2022, dan Zulkifli Hasan, Menteri Zulkifli Hasan 2022-2024. Ini sebanyak ini ada 6 Pak kalau dihitung dengan dengan Menteri Rahmat Gobel yang sebelumnya tahun 2015. Nggak aneh, hanya 1 menteri yang diusut. Ya makanya, itu yang menjadi, ada 2 istilah sini. Satu, ada kriminalisasi. Kalau Tom Lembong itu tidak salah, tidak memenuhi unsur tadi, yang kita diskusikan tadi, berarti dia dikriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya orang tidak berbuat kriminal, didakwa atau dituduh melakukan kriminal. Orang bersih apa-apa didakwa, dicari-cari, itu kriminalisasi. Tapi ada istilah lain, politisasi.
Politisasi itu orang yang seharusnya berbuat kriminal itu ditebang pilih kayak gini, itu politisasi. Ini kenapa ini menteri berikutnya yang lebih banyak kok tidak taruhlah kalau siapa Gobel itu dianggap tidak ada kasusnya ya. Tapi sesudah itu kan masih berlanjut. Kalau memang frekuensi impornya volumenya iya, lebih banyak. Makin volumenya lebih banyak. Itu yang orang menganggap ini politisasi karena mungkin afiliasi politiknya Tom Lembong tidak sesuai dengan penguasa dan tidak mungkin Kejaksaan Agung tidak membaca keseluruhan masalah ini secara cermat gitu. Nah itu sebabnya saya kira mumpung masih di awal perjalanan pemerintahan, baru terjadi redistribusi kekuasaan di bidang pemerintahan, mungkin ini harus disikapi dengan cermat, harus diselesaikan dengan benar oleh kejaksaan. Jangan sampai ada persepsi ini politisasi. Komisi Kejaksaan juga kemarin bicara Pak dan meminta supaya menteri-menteri lain diperiksa. Ya kita pun lah minta. Seberapa kuat itu pesan itu kepada jaksa untuk mau terbuka untuk memeriksa yang lain gitu kira-kira? Ya, kita tunggu kejaksaan. Kejaksaan juga kayaknya kejaksaan belum pernah menjelaskan ya. Belum pernah Pak, makanya. Kenapa yang lain ini dibiarin orang sudah berteriak-teriak kok tidak jelaskan? Belum ada penjelasan. Misalnya dijawab ini belum, ini dalam proses ini belum ada laporan misalnya kan. Tapi tidak ada penjelasan. Menurut saya tidak mungkin begitu ada laporan tentang Tom Lembong kan berikutnya mesti muncul sendiri. Persis. Mesti diketahui tanpa ada laporan ke kejaksaan. Tapi kita lihatlah masalahnya. Makanya kalau tanggal 18 besok ada sidang peradilan kan biasanya sidang pertama itu ditunda Pak karena pemohon atau termohon tidak hadir gitu. Kalau misalnya itu kejaksaan tidak hadir makin mempertebal kecurigaan publik bahwa ini belum siap dan dipaksakan, bisa jadi kan begitu bisa. Pak. Dan yang sering terjadi itu ditunda-tunda sehingga pada sidang berikutnya kasusnya sudah P21 sudah dilimpahkan ke pengadilan. Pernah terjadi Pak itu ya? Pernah. Sering terjadi. Kadangkala penyidik itu begitu pra peradilan dikebut dulu agar pra peradilan itu gugur. Dikebut apa? Di P21 kan dulu, lalu dilimpahkan pengadilan, lalu hakim menetapkan jadwal sidang tanggal, berarti sudah masuk ke persidangan. Tidak boleh lagi dipersoalkan di pra peradilan, semua dijawab di sidang pengadilan yang sungguhan kan gitu. Pak Mahfud, andaikan pra peradilan itu misalnya diterima, apakah dengan begitu secara hukum Tom Lembong bebas atau masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan? Tidak, pra peradilan itu ya hanya gugur untuk kasus yang pendakwaannya, penersangkanya yang sekarang dia bisa diproses lagi. Kan banyak kan orang diproses lagi kan. Ini sudah dibebaskan lalu diajukan lagi. Karena dulu ada kasus Profesor Edi Hiaric itu kan nggak jelas seperti apa Pak. Nah itu dia. Nah itu juga masih jadi pertanyaan. Itu sudah mau ditetapkan lagi kalau di dalam, tapi ya seperti kita dengar isu-isunya macam-macam lah. Itu biarin aja lah. Sampai sekarang menjadi pertanyaan publik Pak itu. Tapi banyak yang kalau tidak salah dulu Setia Novanto tuh pra peradilannya 2 kali deh. Setia Novanto. Iya. Jadi yang kasus Papa minta saham itu. Minta saham bebas lalu masuk dari pintu lain, masuk ke soal IKTP. Begitu pra peradilan sudah hampir diputus dan isunya akan menang kan karena banyak intervensi agar Setia Novanto ini dibebaskan. KPK segera melimpahkan ke pengadilan. Lalu pengadilan menyatakan ini sudah masuk di kewenangan hakim. Itu lalu ditetapkan jadwal sidangnya. Waktu itu pra peradilan mau diputus jam 2, jam 12 sudah gugur perkaranya. Tetap dibawa ke pengadilan dan kena. Itu seingat saya pada waktu itu. Oke. Pak, satu lagi soal kasus juga makin berkembang besar tentang judi online Pak. Ya. Sudah 18 orang Pak sekarang yang jadi tersangka, jadi berkembang terus nih. Pak Kapolri kemarin di DPR, satu kalimatnya agak keras ketika mengatakan dia bersedia mundur kalau misalnya dia memang terlibat di situ. Pak Mahfud, apa pendapatnya tentang pernyataan Kapolri itu? Bagus. Yang penting konsekuen. Tapi menurut saya untuk kasus ini dia berani mengatakan itu karena mungkin dia memang dia tidak terlibat. Karena itu menjadi lebih penting pertanyaan orang, apakah jawaban itu yang diinginkan atau justru jawaban seberapa berani memeriksa Menteri Budi Ari. Memeriksa Menteri Budi Ari karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budi Ari yang sekarang bukan semua lah.
Saya tidak tahu yang lain, tapi sekurang-kurangnya tersangka utamanya itu kan diangkat oleh Budiari, dan konon tidak pernah ditanyakan ijazahnya apa, kompetensinya apa. Cuma kan Budiari bilang itu ngaku-ngaku bisa komputer ahli, ya saya angkat gitu. Tidak perlu tanya ijazahnya karena keahlian tuh tidak perlu ijazah kan, dia bilang Ya. gitu deh si Budiari. Salah satu alasannya dia mengatakan begini, Pak, Hmm. itu orang-orang yang saya percaya semua, tapi ketika masuk dia mengkhianati saya. Itu Ya, itu iya. penjelasan Budiari gitu. Iya, itu tetap harus diperiksa, tetap harus diperiksa. Kalau mau tertib hukumnya, malah seharusnya dimulai dari dia nih pemeriksaan kan, sebelum dilanjutkan ke yang lain-lain. Begitu ada penangkapan, dia, kok gimana nih orang bisa masuk? Ini fakta, kamu tahu enggak gitu? Itu mestinya diperiksa, tapi juga pihak kepolisian belum melangkah ke sana. Belum, Sehingga Pak. agak mencurigakan kemudian, ini apa sih gitu. Salah satu- kan kuncinya di situ. Persis. Kalau mau masuk ke jantung persoalannya kan Budiari. Harusnya di situ, Pak, ya, langsung ya. Jantung persoalannya kan di situ. Tapi enggak tahu lah, kita lihatlah, kita kan tidak nangani langsung kasus ini. Baik. Baik, Pak Mahfud, cukup, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. makasih. Terima kasih. Oke. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi penjelasan atau juga tanggapan dari Prof. Mahfud MD tentang kasus judi online yang agaknya akan menyeret kepada Pak Budi Ari sebagai yang kemarin sebagai Menteri Kominfo atau Komdigi guys, dan juga tadi ada sekelumit tentang kasus Tom Lembong yang apa ya, ini termasuk dijebak atau kriminalisasi atau apa namanya, politisasi guys. Ini masih kita urai lagi dan kita tunggu untuk apa ya, perkembangannya yang akan datang guys, karena ini akan masuk peradilan untuk kasus Tom Lembong ini guys. Karena apa ya guys, ini muter-muter aja sampai wow, tapi sedikit banyak yang dijelaskan oleh Pak Mahfud MD akan bisa menambah ilmu dan juga wawasan kita untuk kasus-kasus hukum yang di Indonesia ini masih carut marut atau masih tebang pilih guys. Wow, sangat kacau. Yang salah bisa dijadikan benar, dan yang benar atau yang tidak salah bisa dipersalahkan guys. Ini yang jadi momok untuk hukum-hukum di Indonesia guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambas LJ.